Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita bertemu lagi pada pembelajaran matematika, yaitu pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang statistika. Tentunya kalian semua sudah tidak asing lagi ketika mendengar kata statistika. Ya, karena pada kelas 7 kita juga telah mempelajari bersama-sama tentang materi statistika. Tentang macam-macam diagram, tentang bagaimana membuat diagram dari suatu data, bagaimana cara membacanya, menganalisanya, serta bagaimana cara membuat kesimpulan suatu data dari suatu diagram. Baik, langsung saja kita masuk pada materi. Dalam statistika kelas 8 ini, yang pertama ada ukuran pemusatan data. Apa sih ukuran pemusatan data itu? Ukuran pemusatan data yaitu suatu nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik data tersebut. Di ukuran pemusatan data ini terdapat dua komponen. Yang pertama, ada menentukan rata-rata atau mean dari suatu data. Yang kedua, menentukan median dan modus suatu data. Menentukan nilai rata-rata atau mean dari suatu data. Rata-rata atau mean dari suatu data adalah salah satu bentuk pemusatan data yang didapat dari jumlah seluruh data yang dibagi dengan banyaknya data. Disajikan rumus mean data tunggal. Mean sama dengan X bar sama dengan X ke 1 ditambah X kedua ditambah X ketiga sampai ditambah X ke N dibagi N. X bar itu artinya rata-rata, kemudian N itu artinya banyaknya data, kemudian XN adalah nilai data ke berapa tergantung X berapanya, sampai X ke N. Nah, pada intinya adalah mean dari data tunggal ini dapat dihitung dengan menjumlahkan seluruh nilai data yang ada, kemudian dibagi dengan jumlah banyaknya data yang ada pada data. Kemudian selanjutnya disajikan mean data kelompok. Mean data kelompok sama dengan X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K dari Fx dibagi sigma I sama dengan 1 sampai K dari Fi. X bar ini artinya rata-rata, K itu artinya banyaknya kelompok, Fi itu artinya frekuensi kelompok ke sesuai banyaknya kelompok yang ada. Kemudian Xi itu sama dengan nilai kelompok ke berapa sebanyak kelompok yang ada. Untuk lebih jelasnya, mari kita mengerjakan contoh soal yang ada. Berikut adalah contoh soalnya. Yang pertama disajikan ini soal tentang mean data tunggal. Nilai matematika yang diperoleh oleh siswa kelas 8C SMP Bumi Pertiwi disajikan dalam data berikut. Bisa dilihat ya datanya, kemudian kita jawab. Cara menghitungnya adalah dengan menjumlahkan semua nilai data yang ada, itu bisa dilihat, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data itu ada 20 data, jadi kita bagi dengan 20. Jadi ketemunya adalah sama dengan 7,65. Kemudian disajikan nomor 2, itu adalah data kelompok. Nah, kita disuruh untuk menentukan rata-rata hitung atau mean dari data kelompok berikut. Nah, kalau data kelompok biasanya itu ada frekuensinya. Untuk itu, kita harus mengalihkan nilai dikali frekuensi, baru kita jumlahkan. Setelah kita jumlahkan, kita bagi dengan jumlah dari frekuensi data tersebut. Bisa dilihat ya. Nah, itu nilai dikali frekuensi lalu jumlahkan, ketemunya 274, kemudian dibagi dengan jumlah frekuensi yaitu 40, hasilnya adalah sama dengan 6,85. Kemudian selanjutnya menentukan median dari suatu data.
Median dari suatu data artinya yaitu nilai tengah, yaitu salah satu bentuk pemusatan data yang didapat dengan cara mengambil nilai tengah setelah data diurutkan. Nah, di sini disajikan rumus median untuk data yang ganjil. Median sama dengan data tengahnya, karena kan kalau ganjil itu ada tengah-tengahnya, jadi itu yang jadi mediannya. Bisa juga dengan cara data ke N itu adalah banyaknya data, ditambah 1 dibagi 2. Kemudian disajikan rumus untuk median data genap. Median sama dengan jumlah 2 data tengah sama dengan 2. Atau bisa juga dengan data ke N banyaknya data dibagi 2, ditambah data ke N banyaknya data dibagi 2, lalu ditambah 1 dibagi dengan 2. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba contoh soal berikut. Yang pertama, disajikan median dengan data ganjil. Diketahui 5 anak menghitung jumlah kelereng yang dimilikinya. Dari hasil perhitungan mereka, diketahui jumlah kelereng mereka sebagai berikut. Bisa dilihat ya datanya. Karena datanya ganjil, maka rumusnya median sama dengan data ke N itu banyaknya data ditambah 1 dibagi dengan 2. Banyaknya data itu ada 5 ya. Maka data ke 5 ditambah 1 dibagi 2. 5 tambah 1, 6, 6 bagi 2, 3. Maka hasilnya adalah data ketiga. Kita lihat pada data ketiga itu nilainya berapa ya? Nilainya itu 5. Jadi mediannya adalah 5. Kemudian di soal kedua disajikan datanya itu genap. Maka kita harus menghitung median data genap. Diketahui 6 siswa menghitung jumlah roti yang dimilikinya. Dari hasil perhitungan mereka, diketahui jumlah roti mereka sebagai berikut. Bisa dilihat ya datanya. Karena data genap, maka kita menggunakan cara median sama dengan data ke N itu banyaknya data, dibagi 2, ditambah data ke N dibagi 2, ditambah dengan 1 dibagi 2. Kemudian sama dengan datanya itu ada 6 ya, maka data ke-6 dibagi 2 ditambah data ke-6 dibagi 2 ditambah 1 dibagi 2. Sama dengan data ketiga ditambah data ketiga ditambah 1 dibagi 2. Maka sama dengan data ke-7 dibagi 2, itu 7 bagi 2 yaitu data ke-3,5. Data ke-3,5 itu gimana? Jadi, data ke-3,5 berada di antara data ketiga dan keempat. Maka, kita lihat pada data data ketiga dan data keempat itu berapa? Data ketiga dan data keempat itu ada nilainya 4 dan 5. Nah, bilangan di antara 4 dan 5 yaitu 4,5. Maka mediannya adalah 4,5. Selanjutnya, menentukan modus dari suatu data. Modus, apa ya itu modus? Modus adalah salah satu bentuk pemusatan data yang didapatkan dengan cara memilih data yang paling banyak muncul. Namun, perlu diperhatikan, pada suatu data bisa jadi terdapat lebih dari satu modus, artinya bisa lebih dari satu, tetapi tidak semua data. Artinya yaitu ada data lain tetapi tidak semua data yang jumlah kemunculannya sama dan lebih banyak dari yang lain. Yang kedua, bahkan bisa juga data tersebut tidak memiliki modus. Artinya semua data tingkat kemunculannya itu sama. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita lihat aplikasinya dalam soal berikut. Disajikan data perolehan skor menyanyi. Bisa kalian lihat ya. Pertanyaannya, tentukan modus dari data skor penyanyi tersebut. Kita lihat dulu di dalam data. Adakah data yang kemunculannya lebih banyak dari data lain? Dilihat dari datanya, skor yang muncul paling banyak yaitu skor 160. Muncul sebanyak 2 kali. Jadi, modus dari data skor menyanyi di samping adalah 160.
Untuk dapat memahami materi yang tadi kita sudah pelajari dengan baik, silahkan kalian kerjakan latihan berikut ini. Jangan lupa berdoa dan gunakan waktu kalian sebaik mungkin ya. Apakah kalian dapat mengerjakannya dengan baik? Atau ada yang masih bingung, ingin ditanyakan? Silahkan tanyakan ya. Semoga materi pada kali ini dapat diterima dengan baik oleh semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.